Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Adapa Berita dan ini kita akan membahas hasil quick count ya yang kemudian implikasinya menjadi semakin menarik ketika masing-masing partai sudah melakukan pendekatan untuk melakukan koalisi. Jokowi yang sudah sibuk safari politik, roadshow ke berbagai partai politik, demikian juga Gerindra, tapi bedanya Gerindra lebih dilakukan dengan secara diam-diam begitu ya. Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir, ada Pak Ruhut Sitompul, juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam ini Bang. Malam. Ya ini biru sampai kacamatanya, sepatunya biru. Ya dan kemudian ada Pak Jayadi Hanan, pengamat politik. Selamat malam. Malam Pak Rahma. Iya, dan ada Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Selamat malam. Malam Rahma. Iya, ini sebelum kita mulai diskusi seperti biasa kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ya, tampaknya belum bisa kita saksikan sekarang. Kita lanjutkan dulu ini dialog tentang koalisi. Mungkin yang santer dulu ini dari Gerindra ya, karena kalau Jokowi sudah beberapa hari ini kita bisa saksikan secara jelas bagaimana movementnya berkunjung ke Golkar, PKB. Nah ini kalau Prabowo ini dikatakan sunyi senyap begitu ya. Nah ini seperti apa koalisinya? Apakah benar dalam waktu dekat ini akan ke Demokrat begitu ya Pak Muzani? Iya, saya kira pembicaraan koalisi kami dengan beberapa partai yang sedang kami ajak koalisi, saya kira lebih bersifat intensitasnya lebih substansif, dan saya kira kita agak menghindari dari hingar-bingar media massa, karena sesungguhnya pembicaraan kami adalah pembicaraan tentang mencari bentuk dan format koalisi yang tepat, yang benar, dan kita ingin membangun koalisi yang lebih bagus, yang kami belajar dari 10 tahun kemarin bagaimana efektivitas komunikasi itu kami lakukan. Seperti apa nih bentuk yang diinginkan ini? Kan sebenarnya bentuknya apa sih di koalisi? Kan pasti power sharing seperti itu, saya kira ujungnya pasti power sharing dan kita tidak bisa menghindari itu. Tetapi bangunan yang harus disetujui pertama adalah bagaimana kita tetap memperkuat sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden itu adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Kemudian menteri-menteri adalah pembantu presiden, walaupun dia dari partai yang berbeda, tapi statusnya tetap dia pembantu presiden, dan seterusnya. Dan partai-partai koalisi itu harus seia sekata dengan apa yang diputuskan di istana, dengan apa yang akan diputuskan di parlemen. Jadi tidak ada yang seperti setgap begitu ya? Saya kira itu harus menjadi pelajaran yang sangat berharga buat pemerintahan 5 tahun ke depan. Supaya apa? Supaya efektivitas pemerintahan ini bisa lebih terjamin dan ada sebuah kesinambungan antara tahun pertama, kedua, ketiga. Baik, kita akan saksikan dulu nih tayangan berikut ini, pemirsa. Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu esok. Jauh sebelum pemilu legislatif digelar, kedua mantan tokoh militer itu juga sudah pernah berjumpa. Pertemuan Prabowo dan SBY merupakan bagian dari lobi Prabowo membangun koalisi untuk memuluskan jalan menuju kursi presiden. Secara diam-diam, Prabowo juga dikabarkan sudah bertemu dengan pimpinan partai politik lain. Prabowo dan Gerindra memang harus mengambil langkah cepat mendekati partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan. Sebab berdasarkan hitungan cepat hasil pemilu legislatif 9 April lalu, perolehan suara Partai Gerindra lebih kecil dibanding perolehan suara PDI Perjuangan yang mengusung Capres Joko Widodo. Partai Gerindra memperoleh suara sekitar 11,58%, sedangkan PDI Perjuangan sekitar 19,52%. Untuk mendapatkan tiket menuju pemilihan presiden, Prabowo harus membangun koalisi dengan perolehan suara pemilu legislatif 25%. Lobi politik Prabowo nampaknya berbeda dengan lobi politik Capres Jokowi yang tampak agresif dan melakukan langkah cepat. Jokowi sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Hingga kini belum ada partai politik yang secara terbuka menyampaikan dukungannya pada Capres Prabowo. Baru Partai Persatuan Pembangunan yang menyampaikan dukungannya kepada Prabowo. Itu pun disampaikan saat masa kampanye. Rakyat tentu saja menunggu komitmen para capres untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Lobi-lobi yang dilakukan para capres dan partai politik itu pun tidak boleh hanya bersepakat untuk bagi-bagi jabatan. Itu nih Bang Ruhut, memang besok dijadwalkan ya katanya Bang Ruhut untuk ketemu dengan dari Gerindra SBY. Ya, jadi memang persahabatan lembah tidar ya. Kita tahu bagaimana chemistry, hubungan yang sangat baik antara Pak SBY dengan Pak Prabowo. Bahkan pengalaman saya di DPR bersama sekjen kita Pak Mujani, walaupun mereka pada waktu itu oposisi, tapi banyak yang saya terus terang saja kami berterima kasih karena peran daripada Pak Prabowo sebagai Dewan Pembina, di mana betul-betul oposisi pada waktu itu kritik untuk membangun. Jadi kami tidak merasa seperti sama Gerindra itu oposisi. Jadi arahnya sudah positif ini ya, koalisi dengan Gerindra ya? Ini pertanyaan yang baik, Rahma. Jadi kami menyerahkan penuh ya kepada penggagas pendiri partai kami yang sekarang menjadi ketua umum, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang jelas apapun nanti yang terjadi, yang disampaikan oleh Pak SBY insya Allah dalam minggu ini, kami semua kader-kader sampai ke akar rumput siap mendukungnya. Ya, itu khas Demokrat ya. Kami siap baik, mendukungnya. Kita akan lanjutkan nanti dengan Pak Jayadi Hanan ya, karena ini kalau PDIP kan sudah jelas ini dapat satu, ini Nasdem yang sudah pasti begitu ya, ini Gerindra belum ini nih. Kita akan bahasnya lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali bersama kami dalam Ada Pak Bita. Ini langsung kita lanjutkan dialog dengan Pak Jayadi Hanan ini mengomentari tentang peta koalisi atau manuver dari Gerindra ini yang berniat membuat koalisi tenda besar, koalisi gemuk begitu, termasuk dengan Demokrat ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya itu sangat mungkin ya untuk berkoalisi dengan partai-partai yang nomor 4 dan seterusnya kan. Kan partai nomor 5 sudah diambil oleh PDIP tampaknya, maka ya Gerindra harus berpikir ke yang berikutnya. Tapi mungkin yang jadi prioritas Gerindra itu mungkin antara PAN dengan Demokrat mungkin ya. Kalau PAN kan alasannya meskipun kita banyak yang bilang tidak ada lagi dikotomi antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler dan sebagainya, tapi orang masih tetap punya rasa-rasa perasaan psikologis bahwa itu diperlukan minimal secara simbolis, maka di situ diperlukan PAN di koalisi Gerindra itu yang mewakili katakanlah sebagian besar masa Islam gitu. Tetapi dengan Demokrat itu juga sesuatu yang masuk akal karena Demokrat partai nomor 4 gitu. Tetapi perkiraan saya kalau Demokrat betul akan berkoalisi dengan Gerindra, itu artinya tiket untuk Demokrat kan bukan tiket capres kan? Iya. Artinya tiketnya tiket ini yang cawapres. Menarik ini Bang Ruhut ya, ini cawapres begitu kan pastinya nanti Demokrat, karena capresnya sudah jelas dong dari Gerindra. Ini bagaimana cawapresnya? Kabarnya dari akan mencalonkan dari konvensi atau bagaimana nih Bang Ruhut? Ya, itu yang saya katakan tadi, Rahma. Kami kan diajari etika, santun. Kami semua, mungkin ada rekan-rekan saya baik itu peserta konvensi maupun sahabat-sahabat DPP, tapi saya tetap memohon kita harus sabar menunggu Pak SBY. Jadi apapun bisa terjadi, namanya politik. Ya, ini sabar, memang sabar menunggu ini, tapi cluenya boleh lah ini petunjuknya ini Pak Muzani. Apakah memang seperti apa sih karakter cawapres yang diinginkan oleh Gerindra ya dari koalisinya? Apakah benar ini yang diharapkan akan dari Demokrat disandingkan Prabowo dengan Dahlan Iskan misalnya? Memang komunikasi politik kami dengan beberapa partai, misalnya dengan Demokrat, dengan PKB, dengan PAN, P3, bahkan PKS, saya kira partai-partai itu mengharapkan agar posisi wakil presiden bisa diisi dari posisi partai masing-masing, dan kami tentu saja sangat menghargai dan sangat memahami cara berpikir seperti itu, sebab bagaimanapun juga posisi wakil presiden adalah posisi yang sangat penting buat partai yang bersangkutan, sehingga kami memerlukan waktu lebih panjang lagi untuk melakukan exercise terhadap nama-nama yang diajukan.
Itu sebabnya pembicaraan tentang koalisi juga sedikit memakan waktu dan kami tidak ingin buru-buru. Dan beberapa nama sudah diajukan ke hadapan kami tentang kemungkinan calon wakil presiden yang diharapkan diusung oleh partai masing-masing, sehingga insya Allah dalam akhir bulan ini atau awal bulan depan saya kira sudah bisa mendapatkan formula, karena sesungguhnya setiap partai sekarang juga masih berjuang tentang berapa sih jumlah perolehan kursi DPR RI, setelah itu siapa saja yang akan dapat. Konsentrasi ini yang menyebabkan kemudian para elit partai sekarang masih sebagian besar masih di dapil untuk mengamankan suaranya masing-masing, karena perhitungan suara dan apalagi penetapan anggota DPR terpilih masih belum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami menunggu proses itu, dan tapi sembari dengan itu kami harus melakukan lobby-lobby terus. Tapi jangan sampai telat nih, nanti kalah sama PDIP begitu kan ya. Iya, saya kira bukan itu, tapi kami mengharapkan koalisi adalah koalisi yang permanen dan besar, karena kami ingin problem bangsa yang begitu banyak kompleks harus digotong secara bersama-sama supaya beban yang berat ini akan makin ringan. Ini kan yang penting selain Demokrat ini kan belum ada yang lain yang Demokrat pun belum memberi kepastian begitu ya. Selain Demokrat siapa lagi yang didekati? PKB sendiri kan belum memberi kepastian ini apakah akan ke PDIP atau nanti juga akan didekati oleh Gerindra. Tapi sebelum menjawab pertanyaan saya ini, kita terima dulu penelpon. Halo, selamat malam. Terputus tampaknya ya. Ini Pak Muzani, apakah PKB ini juga tampaknya juga mengarah ke Gerindra akhirnya? Ya, saya sendiri sudah bicara dengan elit-elit Partai Kebangkitan Bangsa. Sore tadi kami ketemu dengan Pak Helmi Faisal, terus kemudian kami sudah bicara dengan Pak Marwan, ketua fraksi. Beliau-beliau adalah orang-orang yang diutus resmi oleh PKB untuk melakukan pembicaraan dengan kami, dan PKB saya kira secara resmi mengajukan nama Pak Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, menjadi calon wakil presiden. Bukan Roma Irama ini ya? Secara resmi sudah mengajukan ya, baik. Iya, saya kira ini sesuatu yang menarik, dan kami merasa nama yang diajukan adalah sesuatu yang tidak mengagetkan, karena saya kira wajar saja Pak Muhaimin adalah ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga kalau nama itu diharapkan bisa mendampingi Pak Prabowo, saya kira sesuatu yang wajar. Demikian juga dengan PAN, mengharapkan Pak Hatta Rajasa sebagai ketua umum PAN untuk bisa mendampingi Pak Prabowo. Nama-nama itu sedang kami akses dan kami berharap bisa diputuskan oleh partai bersama untuk koalisi, supaya ada sebuah kesepakatan bersama bahwa kita ini akan membangun koalisi besar untuk memperbaiki dan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Iya, ini Pak Jayadi tampaknya terjawab sudah mengapa PKB ini masih menggantung PDIP ini ya, menunggu siapa yang mau menerimanya sebagai cawapres seperti itu Pak Jayadi. Iya, kan harus dipertimbangkan juga bahasa Bang Ruhut tadi, chemistry antar calon kan gitu. Misalnya, dan itu harus dipikirkan apa kekuatan capresnya, di mana dia agak kurang, dan itu harus diisi oleh cawapresnya. Dalam konteks Gerindra misalnya, mungkin yang perlu diisi oleh cawapres itu adalah, saya membayangkan tadi Bang Muzani mengatakan kita perlu memperkuat sistem presidensial ke depan. Itu artinya agenda-agenda pemerintahan yang krusial itu secara relatif memadai memperoleh dukungan yang cukup kuat di DPR. Nah, memastikan adanya dukungan yang cukup kuat di DPR itu tidak hanya melalui bagi-bagi hitung-hitungan jumlah kursi itu, tapi juga ada upaya yang terus-menerus yang dilakukan oleh sang eksekutif dari pihak presiden untuk memastikan supaya dukungan itu terus tersedia. Nah, itu diperlukan orang yang bisa terus-menerus membangun komunikasi dari presiden kepada DPR. Saya menyebutnya semacam chief negotiator. Jadi seorang negosiator utama yang memastikan secara setiap hari berdasarkan kebijakan-kebijakan yang diperlukan oleh presiden agar dari pihak DPR, baik dalam pengertian koalisi maupun dalam pengertian anggota-anggota di luar koalisi yang akan mendukung kebijakan-kebijakan itu. Nah, dalam konteks Prabowo, mungkin Prabowo kan dikenal sebagai seorang figur yang tegas, mungkin agak keras gitu, sehingga dia sebagai cawapresnya memerlukan orang yang lebih diplomatis, terutama dalam konteks berhubungan dengan DPR. Wapresnya harus memainkan peran itu antara lain. Kayak seperti inilah, kalau di Amerika Serikat ada wakil presiden itu sekaligus adalah presiden senat. Nah, jadi itu yang menjadi jembatan penghubung presiden dengan senator. Tetapi ada DPR kalau di Amerika Serikat. DPR itu presiden memiliki penghubung juga yang disebut dengan chief of staff. Jadi nah, orang-orang seperti ini menurut saya yang diperlukan. Baik. Siapa yang diperlukan oleh Pak Prabowo?
ya orang-orang yang memiliki kapasitas seperti itu. Mungkin orang seperti Hatta Rajasa bisa, itu kan dia punya pengalaman sebagai seorang meskipun politikus. PAN hanya 7,55 ini ya, 7,51. Kalau hitung-hitungan dari quick count ini tampaknya yang bersaing ketat adalah Demokrat dan PKB, selisih sedikit, PKB 912. Partai Demokrat 943, ini kan belum termasuk margin error begitu kan? Supaya ramai pembicaraannya, saya menganggap PKB akan ke PDIP. Saya menganggapnya gitu. Maka tinggallah sekarang kemungkinan Demokrat sama PAN gitu kan. Mungkin calonnya itu dari Demokrat, tapi mungkin juga Demokrat mengendorse Hatta Rajasa, kan mungkin saja. Karena kalau dari Demokrat, menurut saya pasti itu tidak terlalu relevan lagi dengan konvensi kan konvensi untuk capres. Jadi kalau bicara cawapres, maka persoalan konvensi tanda kutip menjadi tidak terlalu relevan. Artinya terserah kepada pihak CKS untuk memilih siapa yang akan dimajukan sebagai cawapres ya. Nah, menurut saya kalau menjadi partnernya Prabowo, rasanya tidak mungkin CKS akan mencalonkan Pak Pramono Edi Wibowo kan. Iya. Meskipun orang bilang tidak ada dikotomi sipil militer, tapi kan rasanya kurang politically militer enak dipandang gitu kan. Maka ada pilihan lain kan, pilihan lain mungkin Dahlan Iskan atau Gita Wirjawan atau mungkin juga Dino Patijalal atau Anies Baswedan misalnya dari peserta konvensi kalau mereka mau gitu kan. Tapi kan ada kemungkinan juga, tidak tertutup kemungkinan nih Sang Besan begitu ya. Kan chemistry-nya lebih dekat lagi kan antara PAN dengan Demokrat itu. Baik. Kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan, dengan siapa, Pak? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Bapak Ahmad Meldan dari Malang, Pak. Silakan, Pak Ahmad. Selamat malam. Ya. Malam, Pak. Malam. Langsung, Pak Ahmad. Ya. Saya bukan ekstrim sekali tentang menanggapi koalisi ini. Ya. Jadi seperti pengalaman 10 tahun yang lalu. Nyatanya ketika presiden yang lalu dipilih hanya oleh 23% sekian, sedangkan golongan yang golput pada waktu itu 46 dan yang memilih hanya 54%, dan kemudian sekarang katakanlah akan kembali kepada 3 periode yang akan datang. Pada waktu SBY 2 periode, belum periode 1 dan periode 2, sekarang periode ketiga akan terjadi lagi pembentukan koalisi untuk mencari siapa presiden wakil presiden. Saya berkeyakinan negara ini tidak akan terurus secara baik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyaknya partai, tidak seperti negara-negara seperti di Eropa, di Amerika. Kalau itu ada 2 partai, maka yang menang itu akan diakui oleh rakyatnya karena memang menang secara resmi. Baik, Pak Ahmad, kami akan respon nanti ya setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Nah, pemirsa, ada Pak Berita segera kembali. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Sebelum kita lanjutkan dialog, mungkin dikomentari dulu ya. Silakan Pak Muzani dulu ya. Penelpon tadi yang mengkritisi koalisi yang tidak efektif di Indonesia ini karena banyak partai. Saya kira ini problem klasik kita setelah kita reformasi. Di satu sisi ada tuntutan kita untuk memberi kebebasan mendirikan partai politik, memberikan kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan seterusnya. Di sisi lain kita punya keperluan tentang partai politik yang simpel, baik dalam arti jumlah, karena partai politik yang terlampau banyak tentu tidak efektif. Ini problem juga pemerintahan. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa sistem pemerintahan kita itu adalah sistem pemerintahan presidensil. Tetapi kemudian dengan jumlah partai yang banyak, sebenarnya badan kita ini parlementer. Calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah tertentu sampai dengan 20%, itu kan sebenarnya nafas parlementer. Tapi kepala kita itu presidensil. Ini problem yang belum terpecahkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perlunya ada pemilihan serentak tahun 2019, saya kira itu menjadi salah satu jalan keluar. Karena itu saya kira partai politik yang sederhana harus menjadi sebuah agenda kita supaya setidaknya pada 2014 ini harus dibuat agar efektif ya Pak Muzani. Karena itu koalisi ini harus lebih efektif supaya
efektif supaya tetap harus mengarah kepada sistem pemerintahan presidensil, karena itu tidak bisa ditawar-tawar, karena Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Menurut saya Undang-Undang Dasar 45 di mana semua persetujuan harus melewat DPR itu juga sesuatu yang tidak efektif ternyata sebenarnya. Tapi karena undang-undang sudah mengatakan begitu, tentu tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apa yang tidak melewati DPR? Semua harus melewati DPR. Itu kan sebenarnya parlementer proses seperti itu. Kekuasaan presiden nyaris tidak bisa menentukan apa-apa tanpa persetujuan DPR. Ya, ini mungkin ditambahkan nih Bang Ruhut. Ya, jadi yang disampaikan oleh rekan kita tadi yang menelepon, perlu dipisahkan pemilu legislatif pada waktu itu Demokrat menang 20% partai. Tapi kalau Pilpres Pak SBY itu satu putaran 60% lebih loh. Tapi disinilah kenegarawanan seorang SBY yang kita harus teladani, semua dilibatkan. Bisa aja beliau pada waktu itu tidak demikian. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Mujani, karena peran daripada DPR ini, jadi betul-betul pemerintahan bisa jalan, legislatif bisa berjalan semua dengan baik. Meskipun setgapnya tidak berjalan begitu ya Bang. Iya, bahkan Pak SBY oposisi pun pada waktu itu beliau mau melibatkan, karena Pak SBY mempunyai pemikiran membangun bangsa ini, marilah kita bersama-sama. Sebetulnya sistem presidensial yang bergabung dengan multipartai itu suatu fenomena yang sudah umum sebetulnya. Ya, tidak hanya Indonesia, di negara-negara Amerika Latin itu sudah biasa begitu. Jadi begini, koalisi antar partai itu sebetulnya tidak tergantung apakah dia sistem presidensial atau sistem parlementer. Koalisi itu hampir pasti terjadi kalau ada multipartai begitu. Nah, cuman memang agak berbeda koalisi multipartai di parlementer dengan koalisi multipartai di presidensial. Itu yang saya kira harus kita pahami bersama. Memang misalnya di Brazil itu presiden sistemnya sistem multipartai. Di Brazil itu presiden punya kekuasaan mengeluarkan dekret tanpa persetujuan DPR, dan itu bisa langsung berlaku sebagai undang-undang. Jadi di Brazil kekuasaan presiden sangat besar. Dia bisa membypass DPR-nya. Tetapi apa yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Lula yang pertama itu dia mengeluarkan sekitar 2.200 dekret. Karena dia tidak mau berhadapan dengan DPR yang dianggap mengganggu terus. Tapi tetap saja pemerintahan tidak efektif karena dia mengabaikan DPR, tidak efektif. Maka di pemerintahannya yang kedua, Lula yang kedua, dia walaupun dia punya kekuasaan sangat besar itu, dia membentuk tetap berkoalisi dengan sejumlah partai, bahkan koalisinya sangat besar, 83%. Koalisi Presiden Brazil Lula, 83%. Tetapi koalisinya bisa efektif. Kenapa efektif? Sebetulnya yang sangat menentukan itu adalah pertama, faktor leadership dari leadership dari sang eksekutif, sang presiden. Yang kedua adalah itu tadi bagaimana dia punya cara untuk memastikan dukungan itu day by day, per hari, supaya dukungan presiden kepada DPR kepada presiden itu tetap ada. Yang ketiga, Presiden Lula itu kalau belajar dari Brazil punya cara untuk menggunakan kekuatan publik berhadapan dengan DPR. Nah, itu yang tampak kurang efektif dilakukan oleh Pak SBY pada selama 2 periode terakhir ini. Kekuatan publik seperti apa nih maksudnya? Kekuatan publik misalnya kalau ada anggota DPR yang tampak berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang pro rakyat misalnya, maka si presiden bisa bilang, publik di belakang saya, kalau Anda macam-macam, publik bisa menekan Anda. Nah itu... Ini kekuatan publik ke KPK ya kalau di Indonesia? Baru ke KPK, belum mampu digunakan oleh presiden. Padahal itu dalam sistem presidensial dimanapun, menggunakan kekuatan publik itu biasa. Pak SBY mencobanya kemarin, tapi kurang efektif. Karena yang dibahas malah curhatnya, bukan upaya untuk mendekatkan diri kepada publiknya, tapi yang dibahas curhat. Jadi saya tidak tahu persis di mana kesalahannya, mungkin di persoalan komunikasinya atau di karakteristik ini menarik sekali kalau presiden mendatang mempunyai dukungan dari publik, tentunya akan lebih efektif dalam pembangunan ini pastinya ya. Kita akan kembali lagi nih membahas masalah koalisi, tapi kita harus break dulu. Ini nanti akan ditanyakan ke Gerindra, ini berarti pilihan wapresnya kalau nggak PKB, Demokrat, PAN begitu ya. Golkar termasuk juga tidak? Nggak termasuk ini ya, belum? Sampai sekarang belum ada pendekatan. Ya ada pendekatan tapi belum efektif dengan Golkar. Iya, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.
Anda kembali bersama kami, masih membahas masalah peta koalisi. Ini penting karena dari sinilah nanti akan bisa ketahuan ada bocoran siapa nanti bakal cawapres dari masing-masing capres ini. Kalau dari Gerindra sendiri, Prabowo sendiri tinggal ada pilihan PKB, Demokrat, PAN, Golkar masih dengan capresnya sampai saat ini, belum ada evaluasi begitu. Nah, kalau dari PKB, Demokrat, PAN ini tampaknya kalau PKB misalnya tidak diakomodir sebagai wapres, ini bakal lepas begitu ya, Pak Muzani? Ya, saya kira tidak begitu matematiknya. Walaupun itu sebuah opsi-opsi, saya kira kan kita juga harus mencari formula-formula, misalnya karena wakil presiden kan cuma satu. Kalau ada 3 pasangan, itu berarti hanya ada 3 calon wakil presiden. Jadi saya kira harus ada yang menerima, ada yang mengalah. Tetapi kalau yang mengalah terus bagaimana dan seterusnya. Saya kira itulah seninya kita berdiplomasi, bernegosiasi, sehingga bagaimana kita bersepakat terhadap calon wakil presiden yang sudah ditetapkan, sehingga ada sebuah kesepakatan yang proses ini harus disepakati bersama. Itu yang dimau oleh Gerindra. Ketika kita memutuskan calon wakil presiden A, maka kita bersepakat, maka kita bersama-sama untuk berjuang memenangkan proses itu. Tapi saya mungkin sependapat dengan Pak Jayadi tadi ya, bahwa tampaknya tidak mungkin ini Gerindra akan ke PKB. Pasti kalau ke Demokrat, PAN begitu ya. Karena kan Demokrat juga nggak mau kalau nggak mengirimkan wakilnya begitu ya, Bang Ruhut. Seandainya PKB yang dipilih dari cawapresnya bagaimana? Ya itulah politik, apapun itu bisa terjadi kok. Kan politik kemungkinan apapun bisa. Tapi yang jelas sekarang bagaimana kita memaknai kalau nanti koalisi itu. Apapun Pak SBY itu sangat berpengalaman 10 tahun loh. Dia memimpin dengan suasana koalisi. Jadi yang penting sekarang ini apabila nanti kita sudah koalisi, kami minta tolong semangat kebersamaan itu harus dijaga. Jangan semangat lagi butuh, lagi ada hal-hal cuci tangan, kasih kepada kita. Hal-hal itu yang kalau bisa tidak tapi kan terjadi. Itu politik, Bang. Tapi kalau saya lihat ya, Gerindra dalam hal ini kan seperti yang saya katakan dari awal, Gerindra itu pada waktu itu oposisi, tapi banyak kebijakan pemerintah. Kalau ada anggota DPR dari Gerindra yang genit-genit, saya acung jempol dengan Pak Prabowo, beliau langsung menegurnya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, semangat kebersamaan kalau sudah koalisi itu harus dijaga. Oposisi aja bisa menjaga, membantu. Kok kalau kita nanti sudah koalisi, ini yang harus. Baik. Ini yang saya mohon. Baik, ini Pak Jayadi, ramalan Anda tadi PKB akan ke PDIP begitu ya, tinggal Demokrat dan PAN begitu ya, akan ke Gerindra. Jadi tendanya nggak besar-besar banget sebenarnya ya, ini kalau Pak Demokrat dan PAN. Yang menarik ini bagaimana nasib Golkar gitu. Ya, Golkar bisa jadi agak kerepotan kalau semuanya ke PDIP dan ke Gerindra. Ini kan ke Gerindra. Paling-paling Golkar mungkin ke Hanura gitu. Nah, di situ problem mereka adalah tidak punya figur yang kompetitif kalau dengan Hanura, kecuali kalau mereka bisa di tengah jalan menemukan figur baru yang bisa dipoles selama 3 bulan. Kalau Hanura bisa ya memenuhi ini ya. Dari segi jumlah kursi perkiraannya bisa, karena kalau perkiraan sementara ini Golkar mungkin 90-an lebih gitu. Hanura mungkin dapatlah sekitar 25-an gitu. Ini perkiraan masih kasar ya. Artinya kalau dijumlahkan 112 lebih tuh, itu cukup untuk mengajukan calon. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa saya kira partai-partai ini semua saling tahu lah bahwa ini koalisi pilpres kok ini. Koalisi pilpres itu tidak akan besar-besar amat gitu. Karena koalisi itu kenyataannya itu kan berbeda tuh, antara koalisi pilpres dengan koalisi menjalankan pemerintahan itu beda. Bisa jadi berbeda. Jadi gitu. kalau menurut ramalan Anda ini, mungkin namanya juga politik mesti penuh dengan ramalan ini. Nanti akan yang berhadapkan kan Jokowi. Dugaan saya itu porosnya tetap akan 3 itu. Porosnya adalah PDIP. Nah, nanti PDIP akan sedapat mungkin mencari calon yang berbasis masa Islam ya. Nah, itu yang paling logis PKB, karena PKB yang terbesar di antara partai-partai yang dulu disebut partai poros tengah. Kalau Nasdem memang dari dulu kan sudah tampak dekat dengan PDI Perjuangan. Jadi 3 itu udah cukup. Dan saya kira PKB akan lebih firm untuk berada di PDIP karena kalau berdasarkan kalkulasi politik hampir pasti mereka ditawari cawapres itu satu. Yang kedua, PKB mikir kalau sama Jokowi berdasarkan hitung-hitungan sekarang kemungkinan probabilitas menangnya kayaknya cukup tinggi gitu kan. Nah, maka tinggallah kemudian poros kedua. Poros kedua itu berdasarkan urutan competitiveness dari calonnya itu adalah Prabowo.
Maka itu tadi mungkin Prabowo akan mengajak PAN, mungkin juga Demokrat gitu. Lalu yang ketiga poros Golkar gitu. Golkar ini dia juga akan mencari apakah mengajak PKS, apakah mengajak, pokoknya partai-partai poros tengah itu Icalwin gitu kan sudah disuarakan ya, juga itu bisa juga, tapi sekali lagi dalam hitung-hitungan saya kayaknya kalau Ical Wiranto ya agak berat ya, dua-duanya figur lama, lalu Wiranto sudah dua kali nyapres, sekali nyawapres gitu kan, tidak kompetitif gitu. Partainya pun tidak besar-besar amat begitu, meskipun dua-dua partai ini punya kekuatan media yang luar biasa ya, Golkar sama ini. Jadi itu, tetapi sebetulnya kita bisa juga berpikir out of the box. Di luar ketiga itu kan masih ada kemungkinan lain, Bang Ruhut. Apa kemungkinan? Iya, Kemungkinan betul. lain Demokrat memimpin koalisi, masih ada mungkin. kemungkinan itu, Bang Ruhut. Masih mungkin. Jadi itu yang saya katakan tadi, memang kami 10%. Tapi apapun, saya punya komen ini, saya lihat semua pengamat sepakat. Posisi sekarang, walaupun kami 10%, Pak SBY apapun beliau menjadi kingmaker. Dan ingat, Jokowi juga mencari wakil presiden harus hati-hati. Begitu juga Pak Prabowo harus hati-hati. Kuncinya ini di Pak SBY. Karena salah Prabowo, salah Jokowi mencari partner untuk wakil presiden, bisa blunder. Jadi peringatan maksudnya harus milih dari Demokrat atau bagaimana maksudnya? Iya, jadi saya ingin mengatakan begini, jangan lihat Pak SBY hanya 10%-nya loh. Apapun Pak SBY, kalau kita jujur, objektif menilai, beliau masih sangat disenangi rakyat loh. Artinya, siapapun nanti Demokrat itu kemana, kalau Pak SBY, otomatis kan beliau turun. Orang rakyat istimewa masih sangat melihat ini Pak mungkin SBY. langsung ditujukan ke Gerindra ya, agar cawapresnya dari Demokrat begitu ya? Enggak, dari ini politik apapun bisa terjadi, tapi kami Demokrat tetap apa yang disampaikan oleh Pak SBY kami siap mengamankannya. Ya kalau kita hitung ya dari segi jumlah kursi ya Pak, Demokrat itu digabung sama Hanura, digabung sama PKS itu cukup tuh mengajukan capres, cawapres sendiri. Apalagi kalau PAN bergabung kan, karena biasanya Pak SBY kan, bisa juga kan tuh. Nah kalau itu kan ini yang repot nanti Golkar sama Gerindra kan cari kemana lagi gitu. Tapi sekali lagi, tapi berdasarkan logika politik yang linear yang ada sekarang itu kan ada 3 partai pemenang pemilu. Mungkin sementara capres-cawapres itu kayaknya agak berat kalau ada 4 itu ya, mungkin 3 gitu. Maka mungkin porosnya di situ. Cuman masalahnya itu. Apalagi nanti ada komplikasi lain dari yang bisa datang dari Golkar. Misalnya Golkar tiba-tiba bikin kejutan, melakukan evaluasi, lalu mereka bilang oke deh kita cawapres saja. Nah malah lebih mungkin lagi tuh Demokratnya memimpin koalisi, Golkar jadi cawapresnya Demokrat misalnya kan, atau jadi masih ada beberapa kemungkinan. Iya masih banyak kemungkinan, Rama. Jadi semuanya serba mungkin, masih rumit. Ada yang mengatakan serumit ini, lebih rumit dari Liga Inggris katanya. Iya betul. Dan nanti semuanya nanti lastminute.com lah. Jadi, tetapi bagi siapapun yang mungkin kurang lincah bisa berakhir tidak ada pilihan seperti begini, itu. Partai-partai politik ini tentu orang politik akan mengakuinya, saya kira. Ini kan yang ada yang dalam konstelasi pembentukan koalisi, ada yang betul-betul ingin langsung berkoalisi, tapi ada juga yang sedang mencoba meningkatkan bargaining powernya, gitu kan? Ada yang nanti ntar deh kita jangan berkoalisi dulu ke salah satu, kita bikin koalisi sama-sama dulu, meningkatkan bargaining power kita. Nanti kita lihat bagaimana si poros utamanya. Itu dirasakan tidak ini oleh Gerindra? Ada partai-partai yang didekatin masih jual mahal dulu lah istilahnya. Saya kira dari waktu yang kami lakukan sekarang ini, saya kira umumnya partai-partai politik itu cukup terbuka, cukup kondusif suasananya, dan dia menyampaikan komunikasi apa adanya. Tapi saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut, saya kira benar bahwa kita tidak bisa mengesampingkan kepiawaian dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau sudah 10 tahun memimpin bangsa dan negara ini, dan beliau juga sangat berpengalaman bagaimana membesarkan partai dari 7, sekian menjadi 21, bahkan hampir 25% perolehan kursi. Saya kira ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh. Karena itu Gerindra menganggap kehadiran Demokrat dalam koalisi ini menjadi sangat penting, dan kami berharap pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY insya Allah besok bisa menjadi sesuatu yang produktif bagi koalisi kami yang akan datang. Iya, tapi kalau berdasarkan pesan Bang Ruhut tadi, tampaknya ya cawapresnya ini mesti harus diingat ini dari Demokrat begitu ya. Kalau sudah dicalonkan sebagai cawapres,
kemungkinannya semakin mengecil ini ya Pak Jayadi. Tidak ada lagi kemungkinan Demokrat akan menjadi poros tersendiri begitu. Ya, kalau itu sudah disepakati kan, kalau dihianati juga ya nanti problem lagi kan gitu. Ya, jadi kita sabar saja ya. Ini karena pergerakannya setiap hari selalu ada movement atau pergerakan-pergerakan. Kita lihat saja nanti seperti apa ini peta koalisi pasangan capres dan cawapres yang akan kemudian diusung untuk Pilpres nanti. Terima kasih ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jayadi dan juga Pak Muzani, dan pemirsa Ada Pak Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Terima kasih nih Pak. Terima kasih.